sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Oh, berjalan sendiri. kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Tuhan. Good morning church, Komisi Pemuda GKI Cawang. Hai, my love, udah lama banget kita gak ketemu ya. Pas beberapa waktu PPKM ini sampai mengharuskan gereja lockdown. Akhirnya hari ini keadaan sudah menjadi lebih baik dan kita bisa kembali ibadah minggu bersama-sama lagi. We praise the Lord. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah izinkan keadaan ini terjadi. Keadaan ini mungkin masih kelabu ya, walaupun lebih baik tapi masih kelabu. Langitnya masih mendung dan mungkin beberapa hari tertentu bisa badai. Tapi kita mau percaya bahwa meskipun rasanya kita nggak ngelihat, nggak merasakan mataharinya, tapi matahari tetap ada. Meskipun mungkin kita nggak ngerti nih Tuhan sekarang mau apa rencananya Tuhan saat ini, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan tetap ada, Ia tetap di sana, Ia tetap bersama-sama dengan kita. Kita mau declare our faith, kita mau bilang bahwa meskipun keadaan saat ini tidak menentu, tapi kita percaya bahwa di dalam setiap perkara Tuhan turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar begitu
Yes, we believe Jesus. Tuhan pimpin. Sumber damai dalam hidupku, ku aman di dalam-Mu. Penyertaannya sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti matahari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan sepasti mentari bersinar. Sepasti matahari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti matahari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Yes Jesus, yes Lord. Terima kasih ya Allahku karena Tuhan telah izinkan kami semua kembali lagi bersama-sama di ibadah minggu virtual ini ya Allah. Tuhan, kalau kami mengingat ada masanya di mana bahkan sosial media kami masing-masing menjadi media yang tidak terduga, di mana-mana meminta pertolongan untuk donor plasma, dan melihat keadaan kami saat ini, sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Ya Allah, penyertaan-Mu sungguh nyata, penyertaan-Mu sungguh sempurna dan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Allah untuk hikmat yang Tuhan senantiasa berikan kepada pemerintah kami. Kiranya mulai saat ini sampai seterusnya keadaan menjadi semakin baik ya Allah. Tapi kami tahu bahwa sukacita yang ada dalam diri kami, damai sejahtera yang ada dalam diri kami, itu bukan berdasarkan situasi, melainkan berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk sukacita surga ini ya Allah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sejati. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang duduk di tahta tertinggi dalam hati, pikiran, dan perkataan kami. Supaya kami mau membuka hati, kami mau menerima firman Allah, dan kami mau taat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hidup kami semua hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara, kebaktian hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Mari teman-teman, kita buka hati kita. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Teman-teman, saya persilakan untuk berdoa secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah dosa dan kesalahan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu ya Allah. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami masih memenangkan daging dalam hidup kami. Ampuni kami ya Allah karena kami membiarkan Roh Kudus bukan menjadi tahta tertinggi dalam hidup kami, dalam perbuatan kami, dalam pikiran kami, dalam segala aspek dalam hidup kami ya Allah. Tuhan Yesus, kami tahu kami lemah. Maka berperkaralah ya Allah atas kami. Pimpinlah kami sehingga di kemudian hari kami bisa senantiasa untuk memegang komitmen kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami ya Allah untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Pelaku firman yang tidak kenal menyerah. Kami serahkan ya Allah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dan berdoa. Amin. Pengorbanan Tuhan di kayu salib dan kasih karunia-Nya memungkinkan kita untuk memiliki hidup yang bebas, yang lepas dari intimidasi dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Mari kita satukan hati kita dan puji nama-Nya. Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on His heart, majestic is our God. Awake my soul and bring Him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by His blood. Majestic is our God. To You our hearts are open wide, and no one here can hide from Your great love. For You are worthy of it all. Christ Jesus,
soul and bring Him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by His blood. Majestic is our God. To you, our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and He rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in this place. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Saudara-saudara, berita anugerah pada hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan bersamamu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta pimpinan Allah supaya kiranya Ia yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Terutama sikap hati kita saat mendengarkan firman sebentar lagi. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center.
Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, everybody say, Jesus be the center of our church. Yes, He is the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Bapa, kami kembali menghadap-Mu di ibadah pada saat ini. Kami mohon Engkau memberkati pelayanan firman ini. Berkati hamba-Mu yang mempersiapkan bahan ini. Berkati anak-anak pemuda, saudara-saudara di tempat ini yang mendengarkan. Allah Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau menuntun hidup kami, dipenuhi dengan firman, kebenaran. Kami merasakan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan apapun oleh dunia ini. Tuhan, berkatilah pelayanan firman ini. Kami berdoa menyerahkan perangkat jaringan kami supaya semua berfungsi dengan baik. Kami boleh sama-sama menikmati Engkau ya Tuhan pada saat ini. Pelayanan firman ini kami serahkan kepadamu. Allah Roh Kudus, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita ingin membaca Injil Markus pasal 8. Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat 38. Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Tema yang diberikan kepada saya adalah wherever he goes, I'll follow. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka,
Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil. Berbahagia saudara yang membaca, memelihara, melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema kita hari ini, kemanapun Yesus pergi, aku akan mengikuti. Wherever He goes, I'll follow. Saudara, tema ini didasarkan dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Yang kalau boleh saya ringkas, Petrus dimarahin. Petrus dimarahin sama Tuhan Yesus. Saudara, di dalam cerita ini awalnya Petrus dipuji. Ya, saudara perhatikan di sana. "Menurut kamu aku ini siapa?" Ya. Murid-muridnya bilang, ada yang bilang katanya engkau Elia, kayaknya Musa, kayaknya Nabi, kayaknya dan sebagainya. Tapi Petrus dengan sangat akurat dia mengatakan engkau Mesias. Saudara, Mesias itu bisa berarti raja. Dia dihormati, dia dipuji, dia layak dapat syukur, dia layak dapat pujian, dia layak dapat apresiasi, dia raja. Saudara, ketika Petrus mengatakan bahwa engkau adalah raja, engkau Mesias, Yesus langsung bilang, "Hati-hati, itu kalimat bukan dari engkau, itu dari Allah. Kamu gak bisa ngomong kayak gitu kalau gak dari Allah." Waduh, saudara, kalau kita jadi Petrus, kita pasti ngerasa agak jumawa ya. Kita rasa, wih kan bener nih, dia ini raja. Tetapi, saudara-saudara, masalahnya, raja seperti apa yang Petrus maknai? Itu tidak sama dengan raja yang atau Mesias, kemesiasan seperti apa yang dimaksudkan, itu nggak sama. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena ketika Yesus menceritakan, saudara, ayat 31, saya nggak baca lagi. Yesus menceritakan, menubuatkan bahwa ke depan dia akan dibunuh. Ya. Dia akan dianiaya oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Banyak penderitaan. Petrus langsung bilang, "Jangan ngomong gitu. Hal-hal kayak gitu kiranya dijauhkan daripadamu. Raja itu tuh, gimana saudara? Raja itu tuh jalan di atas karpet merah ya, kayak Pak Jokowi yang pesawatnya udah merah juga sekarang. Raja itu tuh
duduknya di kelas bisnis dong, masa ekonomi? Kalau di kelas ekonomi itu bukan raja. Oh salah ya, raja itu first class. Saudara bisa mengerti ya. Yang dimaksudkan oleh Petrus tuh hal seperti itu. Yang dimaksudkan oleh Yesus itu meredefinisi raja itu seperti apa. Bukan kayak gitu. Saudara, Petrus yang tadinya dipuji-puji, lalu langsung apa nih Bapak Ibu? Kita bilang dimaki nggak tepat ya. Yesus nggak memaki Petrus. Tetapi para penafsir Injil Markus itu mengatakan Yesus mengutuk Petrus. Saya tidak akan mencabut kalimat saya, saudara-saudara. Yesus itu mengutuk Petrus. Kamu itu iblis. Sakit ya Bapak Ibu sekalian. Masa sih iblis? Saya kan pengen Tuhan itu mulia, tidur di atas spring bed, jalan di karpet merah, duduk di sofa. Itu the king that we worship. Tapi Yesus mengatakan saya bukan raja yang kayak gitu. Nah, saudara lihat gak? Di sini ada satu realita yang dilihat dari dua perspektif. Ya. Yesus itu siapa? Raja yang berkuasa, sombong, arogan, pokoknya semua serba kuasa, atau dia adalah the humble king? Dia raja yang rendah hati, yang sederhana. Saya mau kasih satu cerita dulu untuk mengorientasi khotbah ini, saudara-saudara. Begini, saudara. Saudara mungkin pernah mendengar cerita ini, ada suku aborigin, ada sales diutus ke suku aborigin. Orang-orang suku aborigin gak ada yang pakai sepatu. Ini sales dari perusahaan sepatu. Pimpinannya bilang, kamu pergi ke sana, marketingin, pasarin sepatu di sana. Saudara, dua orang ini, sales ini datang, melihat suku aborigin, balik lagi ke bosnya. Dua-duanya punya kesimpulan seperti ini. Yang pertama, bos, suku aborigin gak ada yang pakai sepatu. Ngapain promosi sepatu ke situ? Sales yang kedua datang kepada bosnya berkata, bos, suku aborigin pada nggak pakai sepatu. Yuk kita jual sepatu. Sudah lihat ya, satu realitas, satu objek, tapi dimaknai, disimpulkan dengan dua cara yang berbeda. Yang satu merasa ini kesempatan nih buat saya jualan. Yang satu merasa, ya nggak ada yang pakai sepatu, dia orang mah nggak bakalan beli sepatu. Saudara-saudara, saya merasa Yesus itu juga kayak gitu ya. Saya dapat kertas liturgi ini, saya baca temanya, wherever he goes I'll follow. Really? Saya mau ngomong sama Anda, saudara-saudara, anak-anak muda GKI Cawang, dan mungkin dari tempat lain yang melihat channel ini. Apa betul kemanapun Yesus pergi, Anda akan ngikut? Saya akan tanya lagi ke saudara. Menurut saudara, Yesus ini siapa? Saudara, saya ingin mengajak membuka beberapa bagian Alkitab ya. Yang pertama dari Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 15. Coba saudara baca satu ayat ini saja. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Mesias. Saudara perhatikan, karena Yesus tahu bahwa orang banyak itu datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, mana ada sih orang yang mau dijadiin presiden kabur? Orang kalau mau dijadiin presiden, dijadiin ketua, dijadiin apalagi saudara, presiden direktur, semua orang pasti mau. Iya. Apalagi yang dukung ribuan orang. Saudara, Yohanes pasal 6 ini adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki aja.
Kalau ditambah perempuan sama anak, kira-kira 15 ribuan orang. Ada belasan ribu orang yang mau menjadikan Yesus raja. Kenapa Yesus kabur? Karena raja yang dimaksud di dalam Yohanes 6 itu adalah raja yang mengenyangkan perut mereka. Kebutuhan jasmaninya tuh enak gitu, kenyang. Nggak akan mati kelaparan. Yesus nggak mau. Dia datang ke dunia ini bukan hanya untuk memenuhi perut kita. Betul, saudara, saya setuju sama teologi sukses. Ikut Yesus, saudara kenyang, sehat, iya. Tapi ada hal lain. Ikut Yesus, kepenuhannya nggak cuma di perut, tapi di seluruh diri kita utuh. Saudara, saya dengar tadi cerita, saudara baru mulai lagi recording seperti ini ya. Saudara tahu nggak kenapa Presiden Jokowi bikin PPKM? Pernah saudara pikirkan itu? PPKM itu menunjukkan bahwa manusia itu hidup tidak hanya dari ekonomi, tapi juga dari rumah sakit, saudara. Kalau pakai bahasa Alkitab gini, manusia itu hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Saya belajar itu, saudara. Saudara, kalau Anda punya saham kan ya di Bibit, betul nggak? Punya emas ya kan? Itu gara-gara PPKM nilainya stuck. Dia bisa naik tapi dia ketahan nih, saudara nih. Ekonomi terhambat. Saya mau kirim obat aja ke Pontianak nggak bisa, pakai paket one day, one pack. Harus nunggu beberapa hari. Kenapa? PPKM Pak, nggak bisa. Saya pikir-pikir kenapa Presiden bikin PPKM level 4? Supaya kita sadar manusia itu hidup nggak hanya dari ekonomi. Kalau nggak ada rumah sakit kita mati. Ya. Saudara, saya melihat di sini Tuhan mengajarkan kita manusia itu hidup nggak hanya dari roti, tapi juga dari firman. Saudara baca deh Yohanes 6. Saya nggak punya waktu ya. Saudara kalau baca ini Yesus berkelahi sama ribuan orang tadi. Berkelahi, saudara, ini seru banget. Saya baca sedikit ya supaya kita lihat. Ayat 26, saya bacain aja ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kenapa ikut Yesus? Kenyang, enak, kenyang. Yesus gak mau disembah karena dia roti, penyedia roti kayak gitu, bukan. Aku ini roti hidup. Saudara, kalau kita perhatikan Yesus ya, Yesus tuh nggak anti makan loh. Bahkan Yesus mengingatkan jemaat, ya, kalau kita baca di kitab-kitab Injil, ingatlah ini setiap kali kamu memakannya dan meminumnya. Yesus ingin kita perjamuan supaya kita sadar manusia tuh hidup tidak dari dirinya, tidak independen. Saudara, ini kalau dibaca seru loh. Ini cocok banget sama tema saudara ya. Saya bacain ayat 60 ya. Perhatikan saudara. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya, siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. 66, saudara garis bawahi. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri, tidak lagi mengikut dia. Tadinya belasan ribu, mulai dari waktu itu mundur. Sisanya berapa, Kak? Nah, sisanya ayat 67. Perhatikan, saudara. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Bayangin, saudara, itu apa ya? Istora Senayan enggak lah ya, lebih ya. Istora Senayan paling 2000 ya.
Bayangin tempat yang luasnya 20.000. Bayangin ICE BSD diisi 20.000 orang. Begitu Yesus khotbah, waktu Yesus kasih roti, seneng. Waktu Yesus khotbah, sisanya 12. Terus Yesus nanya, saudara, Yesus nanya ke yang 12. Apa pertanyaannya tadi? Aduh, saya udah tutup lagi. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus itu nggak apa-apa kalau follower Instagramnya turun. Dari yang cross check bintang biru menjadi tidak ada cross check. Buat Yesus, never mind. Kamu benar mau ikut aku. Kemanapun aku pergi, kamu mau ikut. Kamu yakin? Saudara, pertanyaan ini pernah ditanyakan juga ke Yohanes Yakobus kan. Mamanya bilang kan, tolong dong anakku satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yesus bilang, kamu tahu yang kamu minta? Kamu siap di sebelah kanan, sebelah kiri? Kamu bakal menderita. Saudara, kalau kita melihat ya, Yesus sama kita itu seringkali nggak nyambung, nggak connect. Itu yang saya baca di Alkitab. Saya juga menjadi takut sebetulnya. Saudara ingat Yesus pernah ditolak oleh murid-muridnya di atas kapal. Saya tuh paling suka cerita, mungkin saya pernah mengutip ini juga di sini. Waktu Yesus meredakan angin ribut, saudara ingat? Saudara bayangin ya, lagi angin ribut, ombak itu masuk kayak kemarin kita gelombang 2. Kayaknya tuh corona di depan pintu kita, saudara-saudara. Positive rate di Jakarta, di Indonesia tuh sempat menyentuh angka 50%. Itu artinya dari 2 orang ada 1 pasti COVID-19. Saudara, dalam situasi seperti itu, Dian Penuntun dari Sinode GKI itu bikin tema yang saya suka sekali, Ia bersamamu di buritan. Itu bagus ya tema itu ya. Yesus di mana? Dia di buritan. Artinya dia satu kapal sama kita. Tetapi saudara perhatikan, waktu Yesus meredakan angin ribut, murid-muridnya gimana? They become greatly afraid. Mereka menjadi sangat takut. Kalau saya, waktu itu ada di kapal, angin ributnya reda, saya akan berkata, Tuhan terima kasih ya. Akhirnya sekarang tenang. Tetapi saudara perhatikan Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di situ semua orang menjadi sangat takut. Jadi respon murid-muridnya itu tidak nyambung sama yang Yesus inginkan, nggak nyambung. Karena kita tidak mau mengikuti dia. Kita cuma maunya kenyang, ekonomi baik, fasilitas kesehatan baik. Pandemi COVID-19 menunjukkan tidak semua aspek kehidupan itu bertumbuh secara paralel bersama-sama. Kadang-kadang ini mesti dihambat supaya yang ini selamat. Kalau nggak PPKM apa jadinya, saudara? Nggak ada loh recording hari ini. Nggak tentu juga saya sehat. Nggak tentu ada orang-orang yang melayani di sini pada hari ini, pada saat video ini diambil. Ada yang lebih penting dari ekonomi. Kehidupan itu sendiri lebih penting dari ekonomi. Saudara, dalam khotbah hari ini saya mengajak, mari kita nyambung sama Tuhan. Saudara sungguh-sungguh gak mau ngikut dia. Di bulan Maret 2021 ketika ada vaksinasi di Masjid Istiqlal Jakarta, saya sebagai pendeta GKI ada grupnya kan ya di WhatsApp. Saya bukan orang Jakarta, saya orang Tangerang, jadi saya vaksin tidak di Istiqlal, saudara. Tapi beberapa pendeta GKI yang ada di Jakarta itu cerita bahwa di Istiqlal itu mendadak muncul banyak pendeta dan penatua. Dan konon kabarnya dari pihak agama lain juga begitu, banyak tiba-tiba mengaku jadi pemuka agama, kiai dan sebagainya lah begitu. Padahal kalau di gereja disuruh pelayanan nggak mau. Siapa mau Sinovac? Saya mau. Saya penatua, saya pendeta. Padahal di gereja cari pelayan Tuhan itu 7L. Lu lagi. Lah, lu lagi.
Tapi begitu ada kesempatan vaksin, semua orang mau antri di barisan terdepan. Saudara, kita itu maunya apa sih sebetulnya? Mau ikut Yesus, saudara? Gak mau. Suruh sabar aja gak mau. Sekarang orang yang belakangan malah dapat AstraZeneca. Wah, mereka senang sekali dapat AstraZeneca. Saudara-saudara, mari kita memikirkan Yesus Kristus. Dia hidupnya ngapain? Dia berkorban buat orang lain. Kita mau gak berkorban buat orang lain? Dia tidak stay safe di sorga aja. Saudara, kalau kita mau pakai istilah stay safe, ya kita di rumah aja, gak usah nolongin orang. Orang kalau isoman di rumah, dia ke Indomaret aja gak bisa. Kita mau gak ke Indomaret buat dia? Kita tolongin dia. Jangan-jangan kita bersembunyi di balik jargon. Enggak kak, saya mau stay safe di rumah aja. Kalau saya keluar saya melanggar, ntar COVID makin nyebar. Wah, kita kalau disuruh melayani alasannya segudang. Begitu ke Istiqlal desek-desekan, nggak peduli ada corona apa nggak. Pokoknya nih Sinovac cepet. Saudara, ada sebuah kalimat yang saya mau tampilkan. Pendeta Edmund Chan itu mengatakan kalimat berikut ini. Sangat baik sekali. Saudara dengarkan. Surrender is an act of prayer. And prayer an act of surrender. It is hard to pray because it is hard to surrender. It is hard to surrender because we do not pray. He who prays well, surrender well. He who surrender well, prays well. Berserah adalah sebuah tindakan doa. Doa adalah tindakan berserah. Susah berdoa karena susah berserah. Susah berserah karena kita tidak berdoa. Dia yang berdoa dengan baik, berserah dengan baik. Dia yang berserah dengan baik, berdoa dengan baik. Make time to pray. Saudara, saya diberkati sekali. Ini kutipan saya dapat tahun 2013 kira-kira. Berserah. Saudara, kalau saudara dengar sharing dari teman, teman itu dalam kondisi yang sulit, saudara bilang sama dia, udah berserah aja. Dia langsung nggak? Iya ya, berserah. Langsung terus tenang gitu. Wih, gila, berserah langsung tenang ya? Nggak bisa. Saudara ngomong sama orang, jadi orang berserah aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Nggak gampang orang berserah. Kenapa, saudara? Edmund Chan mengatakan karena orang banyak juga tidak berdoa. Orang yang pendoa yang baik, dia adalah penyerah yang baik. Penyerah yang baik adalah orang yang gampang melipat tangan, tutup mata, surrender sama Tuhan. Saudara, Anda di balik angka kematian COVID yang tinggi, Anda melihat banyak mujizat nggak di sekeliling Anda? Mungkin saya harus sebut nama artis ya siang ini. Ada seorang influencer yang hampir mati. Dikasih steroid, inflamasinya turun. Semua tanda-tandanya baik. Vitamin D-nya tinggi, zinc-nya tinggi, makan bergizi, olahraganya baik. Siapa, saudara-saudara? Deddy Corbuzier. Dia hampir mati. Dokter Gunawan dipanggil podcast ke studionya dia. Dok, saya hampir mati, dok. Kenapa? Saya sehat. Saya tahu, saudara, saudara ada yang mulai mau mengkritik saya nih. Saya tahu. Deddy Corbuzier punya satu kekurangan. Dia merokok kan. Itu sampai ada meme-nya. Aku ini loh, aku kok dilupakan. Kebiasaan merokok katanya. By the way, saya nggak mau ngebahas itu. Tapi poinnya adalah, ini orang sehat. Kenapa dia bisa hampir mati seperti itu? Dokter Gunawan menjawab, COVID penyakit baru. Nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Dokter kenapa kasih saya vitamin D dosis tinggi?
Katanya vitamin D itu tidak terbukti. Dokter Gunawan menjawab, saya juga nggak tahu, tapi ada advis itu saya masukin. Saudara, waktu saya mendengar ini ya, di depan kita itu apa saudara? Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Saya tahu banyak orang meninggal. Jemaat saya juga meninggal cukup banyak, beberapa orang. Tetapi saya juga melihat banyak mujizat yang terjadi. Banyak sekali. Saya punya seorang kolega majelis, umurnya masih muda, kena COVID, hampir lewat, disediakan gamaras, dia membutuhkan gamaras kira-kira 50 botol. Saudara tahulah satu botolnya berapa itu harganya. Dia hanya pakai 20 botol, yang 30 nggak dipakai. Dokternya bingung, kenapa ya 20 aja sembuh? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, saya merasa di dalam situasi yang paling menakutkan sekalipun, Tuhan menyediakan ruang untuk mujizat itu terjadi. Saudara dan saya mau surrender nggak sama dia? Mau berserah nggak sama dia? Saya merasa, saudara ya, saya mungkin ini ngomong udah berkali-kali, penting buat saudara dan saya menyamakan frekuensi dengan Tuhan. Kayak gelombang radio aja, saudara. Kiss FM dan Prambors. Mereka lagi siaran nggak sekarang ini? Mereka lagi siaran. Tapi kita nggak dengar karena saudara lagi dengerin saya. Kalau saudara buka radio saudara samakan gelombang frekuensi 95,1 dan 102,2 FM, saudara akan mendengar siarannya. Dan Tuhan itu seperti itu. Kalau kita nggak surrender sama dia, kita nggak berdoa, kita males. Dan merasa doa itu nggak penting, santuy aja, saudara nggak akan mendapatkan apa-apa. Wherever he goes, I'll follow. Really? Saya tanya. Saudara betul mau ikut dia? Saudara perhatikan disiplin rohani itu nggak? Saya closing dengan Matius 9, 35-38. Matius 9, 35-38. Saya baca 36 saja, saudara ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, seorang penafsir Alkitab namanya Warren Wiersbe, dia mengatakan kalimat ini terhadap ayat ini. When we pray as he commanded, we will see what he saw, feel what he felt, and do what he did. God will multiply our life as we share in the great harvest that is already ripe. Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Supaya kita melihat yang Tuhan lihat, merasakan yang Tuhan rasakan, dan melakukan yang Tuhan lakukan. Orang yang di dalam Yesus, dia tidak akan stay safe di rumah aja. Dia akan menolong sesamanya. Saya bukan nyuruh saudara nggak pakai prokes. Tapi kewajiban untuk menolong itu nggak bisa ditiadakan gara-gara prokes. Nggak bisa. Yesus sampai berdarah mati di kayu salib buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Kalau saudara mau ikut Yesus, saudara ikut kemana dia jalan, saudara harus berdoa. Perhatikan intimasi saudara dengan Tuhan. Kalau saudara dekat sama dia, saudara melakukan yang dia lakukan. Kalau enggak, saudara sok dekat sama dia, saudara bisa dimarahin sama Tuhan, seperti Petrus ditegur oleh Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menyamakan frekuensi kami dengan Engkau, Tuhan. Kadang-kadang kami sesumbar seperti Petrus. Kami mau ikut Engkau. Tapi ketika harus berkorban, ketika harus menderita, kami nggak mau ya Tuhan. Kami memilih ada di zona nyaman yang Tuhan sudah izinkan buat kami. Bapa Surgawi, kami datang. Kami minta Tuhan mengampuni kami. Kami minta Tuhan menghancurkan hati kami. Kami ingin menangis terseduh-seduh seperti Petrus, Tuhan. Ketika dia menyangkal Engkau 3 kali. Berikanlah rasa duka seperti itu, Tuhan. Supaya kami tahu betapa berdosanya kami di hadapan Tuhan. Kami ingin hidup dalam kekudusan yang sejati. Otentik, asli, nggak dibuat-buat. Tuhan kiranya memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami sangat bersyukur kalau Indonesia masuk masa supresi, menekan jumlah pertambahan COVID. Dan kami berdoa Tuhan masa supresi ini lanjut dengan masa stabilitas. Pandemi ini boleh dikendalikan, bahkan turun statusnya menjadi endemi, terus menjadi epidemi. Ini doa kami Tuhan. Kami tidak ingin melihat gelombang 3 di Indonesia. Kalau boleh Tuhan berikan keselamatan, kesehatan untuk rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk proses yang menunjang itu, vaksinasi, supaya berjalan dengan baik, dengan adil. Kami berdoa untuk para pejabat menahan diri menginginkan booster dosis ketiga. Kami berdoa buat nakes di daerah yang belum dapat booster sampai hari ini. Tuhan kiranya memberikan itu, sehingga mereka boleh terlindungi secara kesehatan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda yang sedang kuliah, skripsi, mencari pekerjaan, mencari teman hidup, pergumulan-pergumulan anak-anak muda Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Tuhan jawab doa-doa mereka, kekhawatiran-kekhawatiran mereka Tuhan pimpin. Hamba rindu pemuda-pemudi GKI Cawang tetap bertumbuh spiritualitasnya. Gereja boleh tutup, tapi iman kami tidak akan pernah tutup Tuhan. Kami akan terus terbuka dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati anak-anak muda GKI Cawang. Dengarlah seruan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 27330036669 atas nama GKI Cawang, atau menggunakan fasilitas QRIS dengan mencantumkan angka 43 pada digit terakhir nominal persembahan, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesempatan memberikan persembahan. Adalah berkat Tuhan kepada kami dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, melalui pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami memberi ya Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi, bahkan yang belum memberi, Tuhan juga memberkatinya. Engkau berkati yang mengelola persembahan ya Tuhan. Berikan rasa takut akan Tuhan, agar persembahan dapat dikelola dengan baik, menjadi berkat bagi jemaat, khususnya GKI Cawang dan sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Indra. Firman yang
jujur dan tegas seperti Kak Indra biasanya. Tapi kiranya setelah dari ibadah hari ini, kalau misalnya nanti Kak Indra tanya lagi, to wherever he goes, I'll follow. Really? Kita bisa dengan yakin dan percaya diri jawab, yes, I will follow him wherever he goes. Kita mau katakan iman dan kepercayaan kita mau nyatakan bahwa kita siap mengikut Yesus.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hallelujah, 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 amin, amin, amin. Happy Sunday Kompacawa. Happy Sunday Church. Wah, ini udah lama banget nih pasti teman-teman gak denger warta nih ya. Udah lama banget juga nggak ngeliat Keisha sih Iya, di halo ibadah minggu semuanya akhirnya ini ya. sampai seluruh Indonesia ya, lihat saya ya. Oke, nah kali ini nih saya mau bawain warta nih ya, kira-kira di seminggu ke depan nih ada apa aja sih kegiatan Kompa ya kan. Nah jadi teman-teman catat ya, di hari Kamis, setiap hari Kamis itu ada saat teduh jam 8 malam. Dan di hari Sabtunya tanggal 18 September kita ada persekutuan pemuda jam 5 sore, oke? Dicatat ya teman-teman supaya teman-teman nggak ketinggalan nantinya ya, oke? Nah selain itu kita juga akan merayakan teman-teman kita yang berulang tahun nih. Nah, ada Vi, ada Catherine, ada Sonia, ada Berto, ada Ney, ada Jevon, ada Evi, ada Dewi, ada Emma. Wah banyak banget ya ini ya yang ulang tahun ya, Puji sekampung kayaknya. Oke kalau gitu kita mau nyanyiin nih buat teman-teman kita yang ulang tahun. Teman-teman yang di rumah juga ikut nyanyi ya sama-sama kita, oke? Silakan, mainkan musiknya. Joget juga nggak dilarang teman-teman. Selamat